Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Fauzi, nomor absen 25 dari kelas 12 IP1. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah, tugas presentasi sejarah berkaitan dengan materi konflik yang ada di kawasan Asia Selatan. Oke, langsung saja. Jadi kawasan Asia Selatan adalah kawasan yang berada di bagian selatan benua Asia, di mana negara-negara yang berada di kawasan ini antara lain ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Dari kesemua negara ini ada satu negara yang paling dominan di sektor-sektor seperti politik, ekonomi, militer, penduduk, wilayah maupun hubungannya, yaitu adalah negara India. Tapi tidak lantas membuat India menjadi satu pemimpin di kawasan Asia Selatan tersebut, dikarenakan banyak sekali konflik yang terjadi di daerah kawasan ini. Salah satu alasannya adalah karena adanya warisan dari kolonial Belanda, adanya penyatuan dari dua etnis yang berbeda yang nyatanya tidak bisa hidup berdampingan dan tidak bisa bersatu hanya dalam satu teritorial. Jadi konflik yang ada di kawasan Asia Selatan ini ada dua. Yang pertama konflik Kashmir India Pakistan, dan yang kedua adalah perang saudara yang ada di Sri Lanka. Oke, langsung saja kita berlanjut ke konflik yang pertama, yaitu konflik Kashmir India dan juga Pakistan. Konflik Kashmir ini menjadi salah satu konflik yang paling berpengaruh atau yang paling besar yang terjadi di kawasan Asia Selatan ini. Kenapa? Karena melibatkan dua negara yang sangat dominan di kawasan Asia Selatan, India dan juga Pakistan, yang sama-sama ada negara besar yang tergabung di SEARC atau South Asian Association of Regional Cooperation. Penyebab dari konflik Kashmir ini adalah yang utama perebutan dari kawasan atau wilayah Kashmir. Kawasan yang sangat subur dialiri dari sungai-sungai yang sangat subur, sungai-sungai yang dari sungai-sungai kawasan lain dan juga dikelilingi oleh pegunungan, sehingga membuat negara atau wilayahnya sangat subur dan SDA-nya sangat melimpah, dan ini sangat subur sehingga dijuluki oleh surga yang ada di bumi. Dan pada mulanya konflik Kashmir ini dimulai sebenarnya Kashmir tidak ingin bergabung dengan negara Pakistan ataupun India, tetapi pada akhirnya Pakistan membuat suatu perjanjian yang intinya akan bersedia bergabung dengan India jika Kashmir bergabung dengannya. Namun Pakistan tidak menganggap serius tentang dokumen tersebut. Akhirnya menimbulkan suatu konflik yang disebut dengan konflik Kashmir ini. Dan pada pelaksanaannya konflik Kashmir ini terdiri dari empat masa yang berbeda. Yang pertama terjadi pada tahun 1947, di mana Pakistan ini mengakui sepertiga wilayah Kashmir menjadi bagiannya, sehingga menimbulkan konflik dengan India. Yang kedua pada tahun 1965, di mana Pakistan ini membuat api di antara Kashmir dan juga India, sehingga menimbulkan konflik dan pemberontakan di antara India dan juga Kashmir. Yang ketiga pada tahun 1971, di mana India ini membantu Bangladesh untuk menaklukkan Pakistan sehingga Bangladesh menjadi merdeka. Yang keempat dan yang terakhir adalah pada tahun 1999 atau disebut juga Perang Kargil, karena masyarakat atau pemberontak dari Kashmir bergabung dengan tentara Pakistan untuk merebut pos-pos yang ada di India. Namun pada akhirnya berhasil direbut kembali oleh India. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada penyelesaian dari konflik Kashmir ini dimulai pada upaya resolusi yang dilakukan oleh PBB dan SEARC. Yang pertama pada tahun
pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 20 Januari, membentuk United Nations Commission for India and Pakistan atau UNCIP, dan resolusi berbagai lain. Namun resolusi tersebut semakin melemah setelah dikeluarkan resolusi baru pada tahun 1964, yaitu harus diselesaikan dahulu secara bilateral di antara dua negara tersebut. India dan juga Pakistan harus melakukan dialog kedua negara tersebut terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini SEARC hanya sebagai mediator atau penengah saja, bukan sebagai penentu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tanggal 5 Januari 2004 mulai ada dialog secara menyeluruh antara Perdana Menteri India yang bernama Vajpayee dan juga Presiden dari Pakistan Pervez Musharraf. Dan itu adalah salah satu salah satu hal yang bisa menyelesaikan masalah konflik Kashmir ini. Namun pada akhirnya dimulai lagi pada tahun 27 Desember 2008, konflik tersebut mulai menegang lagi sampai sekarang. Jadi begitu. Intinya perang Kashmir ini intinya adalah upaya untuk merebut atau menguasai wilayah Kashmir yang sangat subur, wilayah yang pastinya sangat menyimpan berbagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi negara India maupun Pakistan. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, perang yang terakhir juga yaitu perang saudara yang ada di Sri Lanka. Perang saudara yang ada di Sri Lanka ini diakibatkan oleh adanya konflik intern etnis antara etnis mayoritas Sinhala dan etnis minoritas Tamil, di mana pada pasca kemerdekaan minoritas Tamil ini merasa tergeser dan terdominasi oleh Sinhala karena Sinhala ini mendominasi di sektor politik dan juga pijakan, sehingga mereka merasa tersisih dan akhirnya membentuk suatu pergerakan separatisme yang muncul dimulai pada tahun 1970-an yang atau biasa disebut dengan Gerakan Pejuang Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tigers of Tamil LTTA. Dan organisasi ini sangatlah berbahaya karena membentuk suatu organisasi yang memberontak atau mendirikan sebuah negara sendiri yang merdeka, dan pada pelaksanaannya sangat memperburuk keadaan masa itu karena merusak semua fasilitas negara, merusak bisnis, merusak kekayaan yang ada di negara tersebut, dan menyebabkan hampir puluhan ribu jiwa dan hampir setengah juta penduduknya mengungsi ke negara lain, dan pastinya sangat berdampak pada menurunnya atau rusaknya negara, sehingga banyak sekali kerusakan yang ada di Sri Lanka waktu itu. Dan konflik ini berlangsung hampir 30 tahun, dan pada akhirnya LTTA bersedia menyerah pada 17 Mei 2009 dan untuk mengakhiri operasi militer oleh Presiden Rajapaksa. Jadi konflik ini berakhir karena LTTA menyerah, dan akibat adanya keputusan oleh Presiden Rajapaksa. Rajapaksa ini adalah Presiden Sri Lanka waktu itu, membuat keputusan harus dihentikan segera karena sudah sangat meresahkan negaranya dan pastinya sangat memprihatinkan wilayahnya waktu itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.